Di berbagai negara, koperasi telah lama terbukti menjadi pilar utama penopang kesejahteraan para pelaku sektor agraris. Konsep wadah kolektif ini diadopsi secara global dengan bentuk dan sistem yang disesuaikan dengan kondisi serta kapasitas ekonomi masyarakat setempat. Mari kita lihat beberapa contoh berikut. Di Jepang, kita mengenal Japan Agricultural Cooperative atau JA yang menguasai lini pemasaran hasil bumi hingga infrastruktur perbankan pertanian yang solid. Korea Selatan dikenal sukses dengan Nonghyup atau Federasi Koperasi Pertanian yang mengonsolidasikan jutaan petani kecil dalam satu jaringan bisnis retail dan finansial raksasa. Bergeser ke benua Eropa, Belanda memiliki Friesland Campina, sebuah koperasi susu multinasional milik puluhan ribu peternak sapi perah lokal yang mampu mengontrol rantai pasok global secara mandiri. Sementara itu, Selandia Baru mengandalkan koperasi susu Frontera untuk mengamankan pendapatan para peternak lokal. Di Asia Selatan, India menggerakkan ekonomi akar rumput lewat Primary Agricultural Credit Societies atau PACS yang berfokus penuh pada pembiayaan mikro pedesaan. Sedangkan Tiongkok melesat melalui Farmers Professional Cooperatives yang sukses mengintegrasikan mekanisasi pertanian modern. Semua kisah sukses tersebut membuktikan satu hal, bahwa koperasi di berbagai belahan dunia selalu bertindak sebagai patron atau pelindung bagi para anggotanya. Mari kita lihat kondisi Indonesia saat ini. Indonesia memiliki tantangan demografis yang masif, dengan lebih dari 80.000 desa tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Ada lebih dari 40 juta petani hidup di pedesaan, di mana mayoritas merupakan petani skala kecil dengan penghasilan berkisar antara 3,7 juta per bulan. Menggalang jutaan petani yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan pokok untuk mengumpulkan iuran kelompok secara mandiri dan membangun manajemen koperasi dari nol akan menjadi upaya yang nyaris mustahil. Bila mengikuti pakem koperasi konvensional yang bergerak dari bawah ke atas atau bottom up, proses transformasinya dipastikan akan memakan waktu terlalu lama. Alih-alih pasif menunggu kesiapan warga, negara hadir dengan membangun koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Negara hadir, seperti yang disampaikan oleh Pak Yoyo. Negara hadir untuk memfasilitasi sehingga Agrinas ini diperbantukan untuk membangunkan dan mengoperasionalisasi ini dalam jangka waktu 2 tahun. Karena kita melihat kemampuan, kita bukan mengecilkan masyarakat desa, tetapi masyarakat desa ini harus diafirmasi, Mas. Kalau menunggu mereka harus berdaya dulu, mampu dulu, ila yaumil qiyamah, Mas, mereka nggak akan mampu. Kini, sebanyak 1061 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Seluruhnya di bawah naungan PT Agrinas Pangan Nusantara. Agrinas mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana, membuka lapangan kerja bagi pemuda desa setempat, serta mempersiapkan sistem digitalnya. Tentu, tenaga kerja ini terlebih dulu dibekali pengetahuan dan latihan mengelola gerai dan gudang koperasi. Dalam 2 tahun, diharapkan KDKMP sudah bisa secara mandiri mengelola operasionalnya dan mendatangkan keuntungan bagi warga desa setempat. Baik, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu tolak ukur keberhasilannya itu ditentukan oleh bagaimana kolektif kolegial masyarakat desa itu, di mana dia sebagai pemilik, dia sebagai konsumen, dan dia juga sebagai penerima benefit atau keuntungan daripada transaksi yang dilakukan di Koperasi Merah Putih. Seluruh sarana dan prasarana, termasuk armada kendaraan niaga untuk operasional logistik, telah disediakan penuh oleh negara secara gratis. Warga desa kini tidak perlu lagi dibebani biaya modal awal koperasi. Mereka tinggal menggunakan dan memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya demi menggenjot kemajuan ekonomi wilayah mereka. Fokusnya adalah bagaimana sebetulnya masyarakat di satu desa itu sebagai kekuatan ekonomi. Nah, ini yang saya lihat nilai strategisnya di situ. Kenapa? Pertama, koperasi itu harus embedded sama masyarakatnya. Ini lokalisasinya adalah desa, jelas. Dan community paling bawah dan paling kuat yang dimiliki masyarakat kan institusinya desa atau community desa ini kan. Kemudian yang kedua, ada nilai strategis yang lain menurut saya. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dimulai dari sektor real tadi. Yang ketiga, ada affirmative action yang dirancang oleh pemerintah. Melalui lompatan struktural ini, KDKMP diposisikan untuk menjalankan peran sebagai patron petani melalui 5 fungsi strategis,
yaitu pusat distribusi barang bersubsidi, jalur kredit mikro usaha rakyat, rumah produk UMKM desa melalui jaringan logistik efisien, harga murah, dan off-taker hasil pertanian rakyat. Pendekatan yang diinisiasi KDKMP ini merupakan jawaban paling rasional dan taktis atas realitas sosioekonomi Indonesia saat ini. Dengan infrastruktur bisnis yang sudah siap pakai di pedesaan, KDKMP kini berdiri tegak sebagai benteng pertahanan ekonomi baru yang siap memastikan bahwa petani Indonesia tidak lagi berjalan sendiri menghadapi kerasnya arus pasar bebas. Men of our time.